Jadi lu Ya. di usia yang Ya dengan iblis, ya dengan mereka. Manusia juga. Magurunya apalagi, nggak bisa ngelawan gue. Itu bukan hanya sekedar latihan bela diri biasa, tapi sekte. Di dalam badan lu tuh ada banyak setan ya? 365 iblis. Kak, udahlah aja mama aku. Aku ngeliat di mama aku belum mati. Mama aku nafasnya cuma gini. Gitu. Mama papa aku rajin doa, Den. Iya, Tiap malam gitu ya ditumpangin tangan. Ngamuk aku. Tidur dengan ibu dan segala macam. Siapa, Den, yang mau nerima hidup gua, manusia? Ini apa ya? Kok ada ya orang mau ikutan begini gitu ya? Ada dan banyak dan masih ada sampai sekarang. Dan gue baru tahu ternyata ini nggak apa-apa ya gue ngomong ya? Nggak apa-apa. Lu udah kenal gue lama. Iya makanya. Dan gue nggak tahu. Gue bodyguard lu sama gitu. Jadi ngejagain gue lu pacaran. Nggak apa-apa nih ya. Pacaran dulu ya ngomong pacaran lu. Jadi dia ini personal assistant sekaligus dancer ininya Agnes Mo. Nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Dan itu sudah tahunan. Jadi cerita lu ini Agnes tahu nggak? Tahu. Aku pernah cerita. Makanya kenapa dia senang aku jagain. Coba cerita dulu deh. Cerita awal mulanya nih gue dengar berawal dari lu dalam kandungan ya? Itu jadi mama aku waktu itu lagi hamil aku. Yes. Nih maaf ya, keluargaku, maaf I have to cerita tentang ini. Itu papaku selingkuh, gitu. Jadi mamaku ada kepahitan sama aku, gitu. Jadi dari waktu aku masih di dalam kandungan mamaku, aku pernah coba untuk digugurkan sama mamaku. Kok bisa sampai gitu. ke arah? Karena kan mama kesel pada saat hamil aku itu, mamaku dikunciin tuh di rumah di kamar. Dan papaku lagi lalala pergi. Jadi mamaku tuh kayak kepahitan, kayak menyalahkan aku. Jadi dari kandungan sampai aku lahir, aku sama mamaku tuh sudah ada kepahitan itu. Tapi papaku sayang banget sama aku. Tapi nggak berpisah mereka? Nggak berpisah. Tiap hari ada satu rumah tapi berantem terus setiap hari. Ya wajar lah. Ya, kalau kayak misalnya gini nih, kakak aku pernah bilang gini ke aku, emang itu kejadiannya kapan deh? Ya ketika kamu nggak ada kak, kamu lagi latihan basket, kakak ini lagi pergi kemana, di rumah sendiri kan tinggal ada aku, ya udah tuh aku digebukin sama mama. Cuman karena mamaku kesel sama papa. Oh jadi kalau dia ribut sama papa lu yang disikat? Jadi sansak, iya. Dihantam-hantam? Iya, diem aja udah, 1, 2 ngitung aja gue, 1, 2, hari ini tumben kok dipukulnya nggak sebanyak kayak biasanya. Saking seringnya. Iya. Gitu. Orang kan pasti kayak ada nih dari kesaksian yang kemarin, ada yang komen bilang ini, ya namanya anak pasti dipukulin orang tua. Iya, tahu, ngerti. Cuman kan tidak semua anak kecil punya kekuatan yang sama kan dalam ngelewatin itu. Iya. Gitu loh. Dan buat aku tuh, aku nggak pengen dipukulin kayak gitu. Oke. Dari kondisi ini kan psikologi lu agak terganggu. Iya, betul. Biasanya anak seperti ini banyak menyimpan kan sendiri. Kemudian akhirnya lu tumbuh menjadi orang yang emosional. Ya, betul? Bener banget. Abis itu kemudian kenapa lu bisa masuk ke dalam satu sekte? Itu SMP kelas 1. Gue tuh suka, ya itu tadi, suka ngobrol sendiri karena kan gak ada teman ngobrol di rumah kan. Di sekolah itu, SMP-nya gak usah gue sebut, gue suka ke perpustakaannya di atas, Den. Ngobrolnya sendiri gitu, kayak, Andi gue bisa ngelawan mama, ya gitu-gitulah, curhat sendiri. Makanya kita harus hati-hati ya, mengucapkan, karena itu kan doa. Ditangkaplah sama si jahat kan pasti kan. Tiba-tiba teman gue naik ke atas. Terus dia bilang ini, Dek, udahlah kamu ikut aja sama aku. Tiap hari tuh aku ngeliatin loh kamu ke atas, ke perpustakaan ngomong sendiri. Aku bilang iya, aku karena nggak ada temen, aku bilang gitu. Jadi aku curhatnya ke atas. Oh kamu merhatiin ya Den? Iya aku merhatiin. Udah antar pulang, aku udah ngumpulin teman-teman yang lain juga. Dia bilang ada si A, si B, si C. Kita pergi aja ntar ke satu tempat. Singkat cerita kita pergilah ke satu tempat itu. Namanya nanti diedit ya. Itu di lantai 11. Jadi tempat ini, sekte ini sewa tempat. Tempat kosong di situ, di lantai 11 itu. Tempat gede itu kan kosong kan. Dipakai mereka buat latihan-latihan ilmu ini. Itu nggak curiga orang? Kayaknya nggak ada yang curiga. Zaman dulu kayak orang pada nggak peduli ya kayak gitu-gitu ya. Tahun berapa itu ya? Itu aku kan bertobatnya 95.
SMP berarti 90-an. Iya, 90-an. Oke, masuklah gitu. situ. Masuklah Udah situ. nih, aku pulang sekolah ke sana kan sama teman-teman. Ke sana pas aku ngeliat, ya elah karate mak gue juga karate ya kan. Gue abis sama mama kan gara-gara mama karate kan. Oh, di situ Gitu. ada bela diri. Ada Orang bela diri. latihan bela diri. Pas lu dateng tuh. Gitu. Terus aku ngomong ke teman aku tuh justru pengen ikut ini supaya kalau mama aku mukulin aku bisa bales gitu. Ya, Kalau cuman begini mama aku udah senpai soalnya, aku bilang. Nah, gue ngeliat ini Den di belakang, lampunya gelap, pakai jubah hitam, pakai kayak pentagram gitu. Aku jangan ngelakuin ya gerakannya karena aku ngelakuin gerakannya datang ntar sih itunya. Iya. Ngelakuin gerakan-gerakan gitu set. Gue bilang ke Den, gue naksir yang itu nih. Kalau yang itu gue mau, gitu. Kalau naksir yang itu maksudnya? Karena mereka latihannya dipukulin bisa mental, terus bisa begini bisa, ya gitulah. Kayak tenaga dalam. Iya. Aku mau yang kayak itu deh. Oke, aku join tapi aku mau yang itu, aku nggak mau yang ini. Nggak bisa. Kalau kamu join di sini harus ngelewatin ini dulu supaya bisa ilmunya dapat yang kayak pakai jubah hitam. Oke. Gitu. Akhirnya aku gabung, tapi kata si Denny harus ada tanda tangan orang tua loh. Waduh, aku bilang gitu kan, nggak bisa nih. Yaudah aku palsuin, nggak apa-apa nggak? Ya udah terserah, aku palsuin lah tanda tangannya papa aku supaya aku bisa join sama mereka. Udah akhirnya gue gabung dengan memalsukan itu. Terus kemudian lu ngapain? Rajin gue latihan tiap hari pulang sekolah. Jadi baju karate itu kan mamaku kan nggak izinin aku untuk kegiatan apapun di luar dari kegiatan sekolah kan. Jadi aku bilang sama Den, baju ini aku nitip ke kamu ya. Karena aku nggak mungkin bawa pulang baju-baju nih, ya udah nggak apa-apa. Oh dia ada seragam? Ada seragamnya, seragam kayak seragam karate biasa, warna putih-putih gitu. Normal aja ya? Iya biasa. Oke. Udah tuh latihan, karena gue basicnya udah dancer ya kan, jadi ngafalin koreografi jurus-jurus mah gue cepet. Naik sabuk gue juga cepet. Gue karena ada goal, gue pengen ngincer yang pakai jubah nih. Kenapa lu mau ngincer yang pakai jubah? Karena ilmunya udah keren Den. Oh yang bisa mentalin orang gitu-gitu? Bisa gini nih. Di depan kamu duduk depan aku nih ya dengan lilin dan segala macam, aku bisa gini, Den ini mah kamu sakit nih, oke ini bagian aku tuh bisa lihat alat reproduksi kamu tuh seperti X-ray. Oke. Lu mau gitu. Ilmunya setinggi itu supaya ketika mama aku mukulin aku udah yang kuat lah. Iya ceritanya berilmu ya. Iya. Namanya anak kecil ya. Biar aku nggak kabur. Akhirnya sampai suatu saat karena progres aku sangat-sangat bagus, maha gurunya notice si Denny manggil aku, dia bilang gini, Dek besok ke ini ya ke headquarter ya gitu. Terus oke, boleh gitu. Aku seneng kan. Soalnya si maha gurunya mau ketemu sama kamu. Wah bangga banget Den pada saat itu karena untuk ketemu sama maha guru yang tadi fotonya aku tunjukin itu, untuk ketemu dia tuh susah Den. Orang-orang pilihan doang. Oke. Gitu. Udah nih akhirnya ke rumahnya dia. Setelah aku dari pulang sekolah, rumahnya dia tuh gede, di belakangnya ada halaman. Nah, halamannya itu dipakai buat ritual-ritual itu. Ritual apa? Ritual ya penyembahan-penyembahan itu. Oh, ada ritual penyembahannya? Ada. Nah, lu pas datang ke sono nggak kaget? Seneng gue. Karena ada ritual penyembahan? Iya, karena gue mikirnya gue bakalan bisa hebat dan ketika dipukul sama nyokap gue bisa Iya, Pak. Nangkis penyembahannya gitu. Kayak gimana? Ngapain? Jadi ada kayak plat besi hitam segini nih. Terus ini ada lilin pentagram. Terus dipukul-pukul gitu sampai plat besinya tuh kan berat kan. Bisa terbang plat besinya. Melayang? Melayang. Serius? Sampai sekarang pun mereka tetap melakukan itu makin juga. Makin yakin lu nih. Gitu. Ini tempat belajar nah nih. itu kan lu ngerti maksud gue. Iya Wah, paham, keren makin nih. yakin. Nggak pernah lihat, ini di luar nalar gitu kan. Akhirnya lu diapain tuh? Nah, pada saat itu kan ilmu gua, sabuk gua tidak sehebat mereka kan, masih yang baju karate biasa. Malam itu si pimpinan ini yang tadi fotonya aku tunjukin turun tuh dari atas. Aku nungguin kamu loh selama ini. Bangganya gue. Pada saat itu nih ya, Den, gua ngeliat muka dia tuh kayaknya ganteng banget. Lu harus tahu ketika aslinya, ketika setelah Tuhan nunjukin dirinya ke gua, mukanya kayak iblis, Den. Ini gua nggak ngerti muka kayak iblis nih, maksudnya ada iblis di dalam dirinya atau mukanya emang gak bagus? Ini papaku aja ngeliat juga, mamaku juga ngeliat. Itu kan, sayang itu mukanya kayak setan, kok kamu bisa ngomong dia ganteng?
Oke, ini wajah, bukan Yes. wajah fisik Iya, ya? iya. Oke, udah. Gitu. Lu dipanggil. Dateng bla, bla, kan? bla. Nah, sejak hari itu aku jadi semakin tahu bahwa itu bukan hanya sekedar latihan bela diri biasa, tapi sekte. Karena apa lu tahu itu sekte? Maaf ya, seks bebas. Terus yang tadi aku juga cerita ke kamu, itu ritual-ritual mereka setiap malam. Terus dia ngomong nih sama lu. Nggak ngomong, cuman caranya bisa nurut gua, Den. Gini, yuk kita bikin lingkaran. Pertamanya sih, gitu, seperti biasa melakukan gerak-gerakan terus setannya datang dan segala macam, bla bla bla. Ada setan datang? Ada. Masuknya di sini nih, Den. Di belakang di sini, gini? masuknya di sini nih. Enggak Kalau ke serius, kita, setan bentuk setan kayak di film. Spirit. Bentuknya bagaimana? Spirit. Ada yang kayak the beast, spiritual apa? ya. Roh. Kayak bentuk roh gitu. Lu lihat? Yes, lihat. Ada orang juga di situ. Ada yang lain juga bisa ngelihat. Buat kita udah biasa pada saat itu. Pertama kali enggak dong? Lu pas pertama kali? Aku pada saat itu nganggapnya keren sih, Den. Maaf ya Tuhan Yesus. Pada saat itu ya. Maaf ya Tuhan Yesus. Turun. Pada saat itu sebelum aku nih. Ya. Turun setan. Masuk di sini. Masuk di sini. Masuk ke lu. Gitu. Semua bukan cuma ke aku. Semua yang ada di situ yang lagi melakukan ritual. Lu rasa apa? Gitu. Jadi powerful. Berasa powerful. Jadi kayak, ini kalau bahasa aku ya. Lu mau kirim gue perang kemanapun juga gue pasti menang itu ya. Oh mental. Yes, ya. Oke, udah. Gitu. Terus kemudian habis itu ngapain? Selain itu, kayak misalnya gini nih. Besok kamu pacaran sama ini ya, Kak. Kita nggak bisa bilang tidak karena kita nganggap itu kayak perintah dari pimpinan. Bagian kamu daripada ini nyari sama ilmu. ini supaya ilmu kamu lebih ini, kamu besok tidurnya sama itu. Tapi itu terus diganti-ganti terus. Jadi pasangannya. tidur saat Yes. berset. Ya. Lu masih umur berapa itu? Makanya itu, maaf ya, saya tidak bangga lu bercerita ini, tapi saya harus bercerita. Maksud aku supaya teman-teman di luar sana tidak mengalami ini. Iya, itu maksudnya. Tolong. Jadi lu berset Ya. di usia yang Ya berusia. dengan iblis, ya dengan mereka. Ya dengan iblis, Sama Nen. iblis gimana caranya tuh? Kalau berat ceritanya. Ya. Enggak, maaf ya, ini kayak jauh banget gitu di luar nalar gue. Itu yang aku lewatin, Den. Dan itu ratusan iblis yang sudah melakukan itu. Dan Tujuannya. aku masih ingat someday karena aku saking udah sebenarnya nggak suka dengan situasi itu, tapi aku tidak bisa melawan. Aku pernah pulang, baju yang aku pakai, sepatu yang aku pakai, celana yang aku pakai itu aku bakar dan mamaku ngeliat. Oke. Itu pernah tuh sehari tuh, mamaku bilang, "Tuh kamu ngapain sayang?" "Hah? Enggak kok, nggak apa-apa." "Kenapa kamu bakar?" Aku masih ingat tuh. Nah selama ini mama lu taunya pas lu pergi-pergi. Ya cuman pergi latihan. Latihan bela diri gitu-gitu. Nggak tahu, dia nggak tahu aku latihan bela diri. Lah itu Mamaku taunya aku cuman pergi aja. Ada seragam bela diri? Bukan seragam, baju sehari-hari. Oke. Yang aku pakai pada saat itu. Jadi aku saking pada saat itu aku ngerasa kayak kok nggak beres ya sebenarnya ya gitu. Kenapa gue harus tidur lagi sih sama si setan-setan itu? Tapi aku kan nggak berani, Den. Jadi Nggak berani ngelawan. Bukan sama setan, sama manusia juga. Manusia juga. Maha guru? Maha gurunya apa lagi? Sering. Iya, nggak bisa ngelawan gue. Oke. Maaf. Jadi itu kan momen-momen yang traumatik ya pasti ya. Banyak sekali hal-hal buruk yang lu alamin tapi lu belum paham banget tuh. Enggak, karena kan terlalu muda gue. Terlalu muda. Gue mikirnya pada saat itu adalah, oh ini bagian dari memang gue harus ngelakuin ini supaya gue bisa, kalau bahasanya mereka ya, menuju biar paling mulia kan di situ gitu loh maksud Kalau gue. analoginya tuh kayak dalam kehidupan, lu tuh ambisi lu segini, Yes, lu betul. sampai mau menempuh segala cara untuk bisa ke sana karena lu berangkat dengan motivasi kemarahan dan kebencian, toh, gitu kan? Akhirnya di sana itu lu menjalani itu, lu mulai agak sadar nih, ini salah nih. Kalau sadar salahnya itu sedikit sekali. Gue sadarnya kalau itu salah banget setelah gue bertobat. Oke. Jadi apa yang membuat lu akhirnya... Yang bikin gue kesel karena emang harus tiap hari ya gue. Oh itu tiap hari? Iya. Emang harus tiap hari ya.
Aku nggak mau nangis sih sebenarnya. Nggak usah. Kesel ya sebenarnya, kesel. Cuma maksudnya ini temen aku yang masih di dalam sana yang lihat ini, yang denger ini juga pasti sebenarnya dia juga sedih, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa pasti. Kenapa sih nggak bisa berbuat apa-apa itu? Maksudnya mungkin masih terikat dengan roh itu ya, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa, itu kalimat yang paling benar. Oke, nah gue denger ini Maha Gurunya katanya ilmunya memang tinggi. Setinggi apa itu? Dia bisa ngapain aja? Kalau kita lagi santai gitu ya, di pinggir pantai gitu, di Ngliep, kan kita suka nongkrong di pantai Ngliep. Ngliep, oh di Surabaya, oke. Itu dia yang bisa sambil ngobrol-ngobrol tentang ilmu, dia yang lihat ke langit gitu, main tiba-tiba ada bintang nongol. Malam ya? Bintang nongol, terus ombak itu dia bisa atur sambil ngobrol kita. Bisa yang ada ombak, terus dia begini, ombaknya. Itu mah kayak gitu. Di konten-konten itu pas kebetulan aja. Tapi itu kan konten. Ini kan nyata gua ngeliatnya. Tapi kan masih kecil itu. Iya, tapi itu terjadi. Oke. Itu jadi terjadi. Bisa ngatur ombak tuh bisa. Gitu. Terus dia bisa munculin bintang. Bisa. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Nyembuhin orang sakit dia bisa juga. Lu lihat tuh? Lihat. Tapi setelah sembuhnya, karena itu dari kuasa gelap ya, ya sembuhnya kayak orang ketok magic lah, terus sendiri kan balik lagi. Tapi si Maha Guru ini bikin itu untuk apa? Untuk nambah ilmu kan, supaya kan semakin banyak yang ikut di sekte itu. Dapat duit ya? Enggak. Terus? Aku nggak ngeluarin duit spesial pun loh join itu. Hubungan intim itu untuk apa? Ya, well. Bener. Karena gini nih. Si orang ini, ketika dia di UK, dia juga jadi buronan Interpol. Oh, dia pernah? Iya, jadi ada cewek juga, ntar kalau coba googling, ada satu cewek juga, cantik cewek ini. Itu posisinya sama kayak aku, cuman dia nggak kesaksian. Oke. Sama dia laporin ke polisi, makanya akhirnya dia keluar dari UK ke Indonesia. Bikin sama persis kayak yang dia bikin di sana. Kalau di sini kan orang seneng hal-hal kayak gini kan. Iya, cuma kalau lu laporin juga pasti dicari kan. Karena itu kan apa ya, sekte sesat kan jatuhnya. Sekarang si Maha Guru masih hidup? Udah nggak ada pas pandemi kemarin. Udah meninggal? Meninggal. Aman dong? Akhirnya meninggal. Karena ilmunya dia udah turun ke ada. Oh, jadi penerusnya ada? Ada sekarang. Masih. Maka sekte itu masih ada? Masih ada sampai sekarang? Masih. Nah, ini kan pasti sekte ini punya cara-cara mereka sendiri supaya nggak ketahuan ya. Pasti kan lu nggak boleh cerita, nggak boleh ini. Pada saat itu ya? Iya. Pada saat itu. Nah kemudian apa yang membawa lu akhirnya tersadarkan bahwa gua harus keluar dan memang bertobat gitu-gitu? Awalnya karena triggernya ya. Gara-gara ujian kenaikan tingkat yang di Malang itu. Ada ujian kenaikan tingkat. Tapi sebelum ujian kenaikan tingkat, itu malamnya aku dipanggil sama si... Oh, Maha Guru? Si Maha Guru. Oke, Maha Guru. Dipanggil kan sama dia. Dia ngomong gini, ini cuma 4 mata doang di rumahnya dia. Dia bilang, nanti kamu tuh jadi pengkhianat aku loh. Aku bilang, enggak kak, karena aku sayang banget sama kamu. Enggak. Nanti perguruan ini hancurnya gara-gara kamu. Dan ternyata bener kan, aku bikin kesaksian. Iya. Terus. Aku bilang, enggak kak, enggak mungkin. Udah nih, besoknya kita semua harus pergi ke Napak Tilas yang di Bromo itu. Ujian kan, besoknya itu tanggal 17 Agustus 95 itu kita ujian internasional. Jadi dari negara UK ada, dari London ada, pokoknya dari semua negara-negara itu datang ke Surabaya pada saat itu. Oh, jadi ada di beberapa negara juga? Ada. Oke. Dan sekarang yang terbesar di Arab. Oke. Gitu. Terus ke sana? Udah, akhirnya ujian kan gue nggak bisa berenang Den. Jadi pada saat ini laut ya, ini laut lepas nih. Terus di sini ada sabuk apa, master semakin tinggi. Paling tinggi sabuk apa? Yang paling tinggi itu justru sabuk putih. Kok jadi sabuk putih? Iya, tapi jubahnya jubah putih. Jadi rendah? Bukan baju biasa. Yang paling rendah itu kalau di karate paling tinggi hitam. Beda. Nggak sama kayak karate. Beda. Oh, beda. Pokoknya yang paling tinggi justru yang putih karena jubahnya putih.
Oh, bukan ada sabuknya gitu? Sabuk gini tapi jubah putih. Oh, semua putih? Jadi panjangnya segini nih jubahnya. Kayak sekte-sekte yang di film kayak yang itu? dipakai sama si itu di foto yang tadi aku tunjukin. Oh iya, gue lihat. Oke. Udah nih. Kan, jadi sabuk, misalnya aku nih, di belakang ada murid aku. Ini laut lepas ya. Di sini sabuk apa, di belakang ada muridnya. Nah, pas yang aku nih, pas begini kan mau maju kan. Mau maju itu kan ngelawan ombak. Nah, aku kan nggak bisa berenang. Iya. Badan aku tuh keputer, terus keseret. Ketarik. Terus? Ya, akunya sempat hilang, sempat nggak ada. Sempat ketarik, itu ada tim SAR. Kecelakaan. Ada di koran Jawa Pos itu. Oh, masuk berita? Masuk berita. Ke bawah? Aku sadarnya tuh ditamparin sama tim SAR, tapi udah gelap. Ditamparin, ini udah pasir, udah apa. Terus, gara-gara lu nih, kata Mahaguru aku. Nih, lihat kan, gara-gara kamu. Nah, aku selamat gara-gara aku bilang, Tuhan Yesus tolong, dibalikin aku ke pantai. Jadi lu kan kegulung nih? Yes. Itu kan gini nih. Itu kan ngeblank. Muter badan aku. Ngeblank kan? Yes. Udah panik. Aduh, gimana? Tapi aku sempat bilang Tuhan Yesus tolong, makanya aku dibalikin. Dalam hati. Teriak aku. Jesus tolong. Terus lu nggak sadar? Nggak sadar, taunya digamparin sama tim SAR. Tim SAR? Ya. Berarti udah ada polisi dan segala macam. Proses itu ada tim SAR-nya? Ada. Oh. Kan gara-gara itu kan sebenarnya kan kecelakaan kan jadinya. Iya, kayak ujian biasa aja, kayak bela diri gitu. Sadar. Setelah lu sadar. Ya, setelah aku sadar, aku masih sempat ada di tebing situ nungguin si temen aku yang 5 orang meninggal ini kan. Karena teman-teman aku semua jadi kayak bete, kayak gara-gara lu nih. Tunggu. Berapa orang yang akhirnya ke bawah? 5 orang. 5 Karena orang. ngelihat aku hanyut, mereka lompat itu. Nolongin? Nolongin. Tapi justru mereka yang nggak ada, pergi. Yang selamat cuma lu doang? Aku yang selamat. Aku yang selamat. Yang 5 meninggal. Ada di Jawa Pos itu. Terus? Itu mamaku sempet yang kaget karena anak aku udah nggak ada gitu lah ya. Mamaku udah nganggep aku udah nggak ada aja. Keluarga aku juga nganggep aku nggak ada. Iya karena kan ceritanya kecelakaan kan. Iya. Oke. Sadar nih lo lah. Setelah aku sadar ini, kita balik ke headquarter di Surabaya. Belum pulang ke rumah aku. Nangis-nangisan dong kita semua. Nangis, tapi dipanggil sama si Kak Ian ini. Ya kan? Gitu. Ini awal-awal kehancurannya gara-gara ini. Aku bilang, lo kenapa aku? Kamu ngapain tadi nyebut nama itu? Aku teriak Yesus tolong sama dia, nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh teriak nama itu. Tapi, karena menggagalkan rencana dia. Kan tadi dia mau ngekat aku supaya aku, in the future aku nggak akan bikin kesaksian seperti ini. Iya, paham gue. Kan dia visioner, ngerti kan maksud gue. Cuma gue mau nanya ya, kalau di dalam sekte itu agamanya yang lu tahu sama semua atau beda-beda? Ada beda-beda. Dia kan punya kemampuan nih orang. Ombak aja kan dia bisa atur ya ibaratnya nih kan. Pada saat itu yang lain ke bawah ombak kok dia nggak bisa tolong? Bukannya dia nggak bisa tolong ya, aku yang merinding. Bukan dia nggak bisa tolong. Mungkin ya, ini POV aku ya. Mungkin dia saking marahnya, planningnya berubah. Dia nggak fokusnya ke 5 orang yang meninggal ini. Menurut aku. Oke, jadi intinya adalah dia membiarkan saja gitu kan, itu POV lu kan. Jadi ya udah, jadi semakin membuat aku feel guilty. Tuh kan. Udah nih, setelah itu berlalu, kemudian di part mana yang akhirnya membuat lu stop, berhenti, bertobat, dan tinggalin? Setelah aku dari headquarter dan dia bilang, kenapa kamu nyebut nama itu, ya kan? Terus aku bilang, aku minta maaf Kak Ian, aku bilang aku nggak sengaja gitu. Kamu kan tahu aku nggak suka gitu sama dia. Nah pas dia ngomong kayak gitu, aku ingat di belakang dia kan ada foto Tuhan Yesus kan. Tapi sedih, segede ini nih fotonya nih. Tapi posisinya nggak begini ya, tapi begini nih. Ini segede ini, tap lo ini. Oh ada foto begini segede ini. Tapi di belakang, di tempat biasa kita ruangan itu. Tuhan Yesus sedih gitu. Terus aku ngomongin loh, kan kamu ada foto dia di belakang, kamu kenal dia? Ya aku kenal, dia bilang. Kamu tahu dia? Tahu. Kamu takut nggak sama dia? Nggak ada satupun di dunia ini yang nggak takut sama dia. Terus? Ya maksudnya dia nggak seneng nama itu disebut gitu loh, Den. Ya dia nggak seneng nama itu disebut, terus kenapa dia begitu? Dia punya cerita sendiri ya?
I don't know. Oke. Nggak ngerti aku. Oke, lanjutlah. Yang pasti dia juga punya kepahitan sama keluarganya, tapi Oke. udah nih, habis dari yang dia bilang aku nggak boleh nyebut nama itu, terus aku jadi nunjukin foto itu, maksud aku kenapa gua nggak boleh nyebut, lu ada foto, lu aja ada foto gitu kan. Ya mungkin karena dia juga Katolik kan, jadi kenapa dia ada foto itu hanya untuk aksesoris kali ya buat dia ya. Gua nggak ngerti deh. Udah nih, terus aku bilang, Kak, gimana cara nebusnya supaya kamu bisa maafin aku, gitu. Terus dia bilang gini, ya udah kamu pulang deh ke rumah, gitu. Kamu pulang ke rumah, terus kamu lakukan ritual seperti biasa, gitu kan. Ritual udah apa kamu itu pulang seperti ya itu biasa? yang kayak aku pasang lilin pentagram, itu karena itu kegiatan kita ada setiap hari. gerakan-gerakannya. Gitu. Kayak di film-film gitu, betul? Kayak di film-film gitu, betul. Oh, berarti oke. Gitu. Ada nama-namanya kok, cuman aku nggak usah sebut nama gerakannya itu, jurus-jurusnya. Iblis-iblisnya juga ada gitu. nama-namanya? Ada namanya juga. 300 gitu. iblis itu ada namanya? Ada namanya. Oke. Gitu. Oke, udah, lanjut. Aku pulang kan, aku pulang ke rumah, aku ketemu mamaku kan akhirnya. Nah, pas aku ngetok ke pintu kamar rumah aku nih, nah ini nih awalnya berantemnya. Aku berharapnya ketika aku pulang, mama aku itu kayak, sayang ternyata kamu masih hidup gitu dong. Ternyata enggak. Kamu tuh ya gitu, berantem pokoknya. Aku dari yang tadinya ngerasa kayak, aduh aku bakalan disayang, aku langsung kayak, kok dia nggak seneng ya gue masih hidup gitu. Kok malah gue diberantemin gitu. Ini gara-gara kamu tuh nggak, kamu tuh masuk, pokoknya berantem aja, masuk berantem gede. Gitu-gitu. Okay. Ya. Nggak sempet naruh tas, aku balik lagi ke headquarter. Males lah jadinya. Males. Itu aku udah segini tuh udah gondok Den. Aku bilang ke Kak Yan, bilang gini, Kak udahlah aja mama aku. Gitu. Jadi kayak pada saat itu aku merasa momennya tepat nih. Karena aku kan minta maaf sama dia kan, gimana cara nebusnya kan. Yaudah deh, aku serahin mama aku deh ke kamu. Keluarga aku ke kamu. Terus suruh nyokap lu? Iya. Terus dia bilang gitu. Ya udah, dia bilang itu. Gampang itu. Udah kamu pulang sekarang, kamu balik, lakukan ritual seperti biasa, tunggu sampai mama nggak ada. Maksudnya gitu. tunggu sampai mama nggak ada nih apa? Dengan aku melakukan ritual itu. Sendiri maksudnya dia? Iya, nah, nyawanya diambil karena kan barter kan, aku melakukan ritual, mamaku tidur di kamarnya kan. Mulai serem ya? Paham kan ya? Ya Secara okultisme kan. Iya. Dan nih aku pulang, balik lagi, mamaku udah di kamar, tidur sama papa, dah. Aku masuk, aku pakai jubah hitam aku, mulai tuh aku melakukan ritual seperti biasa, pasang pentagram dan segala macamnya. Udah selesai, itu tengah malam, aku masih ingat tengah malam, aku ngeliat di mamaku kok belum mati. Mamaku masih, gitu? Iya, aku lihat mamaku nafasnya cuma gini, gitu. Kayak udah mau tersiksa lah. Sesek gitu? Iya, tersiksa lah. Itu lagi posisi tidur? Tidur. Oke. Gitu kan. Kok nggak mati? Aku mikir kan gitu kan. Udah aku masuk di kamar aku, maaf ya, jangan dicontoh ya. Terus aku masuk kamar aku merasanya ketiduran, Den. Oke. Ternyata aku bukan ketiduran. Tapi? Badan aku itu dibanting ke bawah. Ini aku sebenarnya tuh pengen memperagakan posisi badan aku. Karena kan di kesaksian kemarin nggak kelihatan. Ini badan aku ya. Ini gini. Bener-bener begini nih. Nggak bisa ngelihat. Gini? Ini badan aku nih kok berdiri ya. Ini tangan kan. Tengkurap. Gini nih. Boom. Tapi nggak sakit ya. Buk. Tersungkur lah. Tersungkur. Tapi tanganku dipegangin ini. Kanan kiri. Siapa yang pegang? Malaikat. Nggak bisa gerak. Oke. Dan aku ngerti ini sesuatu yang tidak menyeramkan, menenangkan, tapi aku ngelawan. Aku ngelawan. Tiba-tiba dari depan ada jalan langkah santai gitu, terus gini nih. Kasih tangan. Yes, ada bekas 2 paku. Tuhan Yesus Den. Gini. Tunggu. Isa sleep tidur. Aku pikir aku ketiduran. Oke. Tapi enggak, itu dibawa sama Roh Kudus di ruangan, itu di kamar aku tuh kejadiannya. Sadar? Sadar. Oke. Sadar aku masih pakai jubah aku kok. Tangan ya? Nih, buk. Terus aku ngeliat ada yang jalan, terus gini nih. Aku sayang sama kamu. Kamu pikir terus aku, enggak, gue berantemin. Wah, gue tahu nih siapa nih. Enggak, aku nggak mau, aku nggak sayang sama kamu. Dia tetap bilang,
Aku sayang sama kamu. Bukan pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa yang aku bisa mengerti. Iya, oke. Terus kemudian lu lawan dia. 3 kali aku nggak mau. Aku bilang, enggak, aku benci banget sama kamu. Tapi bilang, aku tetap sayang sama kamu. Baru aku akhirnya pasrah, aku nangis. Karena aku nangisnya gini, di saat mamaku kayak gitu, papaku kayak gitu, keluarga aku kayak gitu, aku nggak dapet cinta kasih sama sekali. Kok sosok ini sayang sama gue ya? Padahal gue mau nyokap gue udah hidup gue kan berantakan. Lu bayangkan tadi gue tidur dengan iblis dan segala macam. Siapa Den yang mau nerima hidup gue manusia? Iya, maksudnya pasti nggak ada yang mau. Secara fakta itu kan beban jiwa. Iya. Thank you for understand me. Ngerti. Tapi Tuhan gini sayang sama gue. Iya, gue ngerti. Akhirnya gue nyerah. Begitu gue nyerah, gue ngeliat badan gue tuh kayak bayi, tersungkur gitu, yang kecil gitu. Gue bisa ngeliat kayak kaca nih, dang. Ada filmnya, gue masih kecil, gue dibully dan segala macem. Terus gue bilang gini, ini loh alasan kenapa aku benci sama kamu. Aku ngelewatin semua hal ini di hidup aku, dibully, berantem sama nyokap, kakak-kakak gue nggak sayang sama gue. Terus Tuhan cuma bilang, ini tuh hidup. Kamu akan lewatin seperti ini. Tapi kalau kamu lewati semua itu dengan aku, kamu akan merasakan damai sukacita. Ada juga film-film yang aku nggak bisa ngeliat. Tuhan bilang, itu bukan bagianmu. Kamu harus percayakan ke aku. Jadi itu future ya, mungkin yang aku nggak tahu. Balik gue di kamar, Ren. Oke. Kayak, hah? Gua habis kenapa gitu kan pasti. Gue masih pakai jubah gue. Bayangin, gue yang masih kotor itu si brengsek ini. Tuhan sayang sama gue. Gue langsung, hah? Terus aku nanya, aku bilang, kamu maunya apa Tuhan sama aku? Ini setelah udah di kamar. Iya. Kamu maunya apa Tuhan? Cuman satu, maafin mama kamu. Itu kunci dari semuanya. Forgive her. Yes. Terus? Gak pakai lama, gue ke kamar nyokap. Mama udah gini nih. Udah gitu, apa sih kalau muslim sakratul ya atau apa sih? Udah mau mati. Wah, gue langsung gini, Ma, dengerin Lea ya, Ma dengerin Dede ya, dengerin Dede, Ma. Jadi Dede tuh selama ini ikut ini, gue cerita, ikut aliran ini, Ma, ini. Terus papaku bangun, kenapa sayang? Aku udah nggak gubris papaku, aku pokoknya semua cerita. Aku harus bunuh Mama hari ini, gini-gini. Aku ketemu Tuhan, Ma, di kamar, cerita gue semuanya, Den. Mama aku nangis, papaku langsung tersungkur. Terima kasih Tuhan Yesus, kamu balikan anak aku. Terima kasih Tuhan. Cuman itu doang doanya bapakku. Dan ini aku masih ingat, di solusi aku ke skip. Papaku ngajak aku berdoa kan. Mamaku nggak bisa duduk. Ini sayang, kita berdoa. Mau Pak? Pegang. Set. Bapak kami di surga. Lu tau nggak Den? Gue ketampel nih. Buk. Jauh. Papaku bingung, apaan nih? Papaku ternyata juga baru kali itu ngalami okultisme kan ternyata. Apaan nih? Ditarik lagi sama papa. Dipegang lebih kuat sama bokap gue. Mental, Den. Bapak kami itu mental gue. Panas, nggak bisa. Dari situ, dari situ papaku langsung, terima kasih Tuhan kamu balikan anak saya. Tahu kalau ternyata selama ini ilmu yang aku ini tuh nggak beres. Iya. Terus baru dari apa yang situ. terjadi di situ? Setelah kejadian malam itu, aku bilang ke papaku gini, Pa, besok dia pasti akan dateng nih Kak Ian nih. Tapi papa jangan takut ya. Karena apa? Karena malam ini harusnya kan aku nyerahin nyawanya mama buat dia gitu. Ya nggak apa-apa sayang. Papa harus gimana? Berdoa kali. Aku nggak ngerti. Aku nggak tahu Pak harus gimana. Terus yang pasti mama aku masih rebahan. Tapi getting better. Karena kan papaku berdoa buat mamaku terus kan. Udah mulai siuman tuh. Mamaku bersyukur Den. Akhirnya aku cerita. Malam itu aku selesaikan dengan aku bercerita selama ini aku ngapain, nangis-nangisan. Tapi belum ada ucapan memaafkan ya. Maksud aku cuman memaafkan tapi hanya sebatas biasa aja. Gongnya yang pas aku di Batu Malang I3 itu. Nanti kita ke sana. Jadi pada saat bangun mama itu akhirnya bangun segala macam, mama ada cerita. Mama aku jadinya tahu nih. Oh selama ini kamu nggak pernah di rumah, jarang di rumah. Terus kamu yang di Panteng Liep itu iya Ma. Aku cerita. Jadi mulai benang merahnya nih. Yes. Tapi pada saat dia tidur yang napas itu dia ada cerita nggak kondisi dia ngalamin apa? Enggak, mamaku nggak cerita. Cuman mama bilang semakin hari, mamaku juga kesaksian juga pada saat itu.
semakin ini sih, semakin kayak nggak ada tenaga, hilang. Oh, semakin hilang. Pas tidur itu. Iya, dia semakin kayak mau hilang aja gitu, mau hilang. Badannya itu. Kayak mau keambil, kami puji Tuhan banget ya. Makanya Tuhan datang tidak pernah terlambat. Iya, oke. Dah. Selesai nih. Yes. Lanjutannya? Besoknya. Besokannya bener kan, si Kak Yan datang sama Kak sama satunya tuh Kak masalah bertiga dia datang semuanya sangar dan datang. Papaku di depan udah nungguin terus papaku bilang ini, saya tahu kamu, saya mau dedek. Bilang enggak, mulai hari ini dedek tuh miliknya Tuhan Yesus. Ngamuk dia, Dan kan aku tuh posisinya di belakang karena kan belum pelepasan ya, jadi benang merah antara aku sama dia kan masih kuat kan. Aku di belakang itu di kamar bisa berasa gue, Den, dia dateng nih. Aku lari ke ruang senam, rumahku kan ada studio senam kan. Aku lari ke ruang senam, mamaku di situ lagi ngajar senam kan. Aku tarik tangannya, aku bilang, "Ma, dia dateng." Aku bawa ke belakang, ke toilet, aku bilang, "Ma, maafin dedek, maafin dedek. Harusnya mama hari ini tuh kan diambil sama dia." Terus mamaku cuma bilang ini, "Sayang, Tuhan Yesus tuh lebih besar daripada dia yang ada di depan sana itu." Mukanya nongol di depan gua, Dan gede. Aku tuh kan sayang sama kamu, udah judging kan. Aku tuh cinta sama kamu. Selama ini ketika kamu sama mama kamu berantem apa, aku kan selalu ada buat kamu. Pokoknya judging. Mukanya si itu tuh. Si guru. Si maha guru itu. Secara Spiritual. Tuh mama aku meluk gini. Dan dari belakang aku bisa ngerasain Tuhan gendong aku ke belakang kayak no. Dia punya aku sekarang. Mundur dia ke belakang. Mamaku kayak cuman gini, "Sayang, Tuhan Yesus yang jagain kamu itu besar. Mama nggak khawatir yang siapa yang jagain kamu." Nangis gue, Nen. Iya, ini complicated nih ya. Yes. Complicated. Terus. Dengan usia aku yang masih muda seperti itu, aku ngelewatin hal-hal seperti itu, tapi sama Tuhan aku dibikin tenang, Den. Iya. Karena aku bilang gini, "Tuhan, aku berdoa aja nggak ngerti caranya kayak gimana." Pada saat itu aku masih ingat, dikasih Alkitab sama mamaku, aku masih belum bisa baca Alkitab. Bukan belum bisa, nggak bisa baca, tapi nggak bisa lihat. Karena kan masih belum dilepasin. Maksudnya lu nggak bisa lihat itu iblis-iblis di dalam diri aku kan masih banyak. Nggak bisa. Ini dikasih ini. Ini sayang, coba baca Alkitabnya. Baca. Pegang bisa. Apa? Nggak ada tulisannya. Mamaku langsung gini, darah Yesus. Mamaku cuma bilang gitu. Oke, sayang berdoa ya. Gitu? Kayak gitu, Den. Terus lanjut. Udah nggak bisa tuh. Akhirnya mamaku tiap malam berdoa buat aku, panas. Badan aku panas terus. Sampai suatu saat, karena aku kan jadinya kan berdoa dengan cara aku bukan seperti ini. Aku bilang ini, "Tuhan, kata mamaku di dalam aku berarti ada banyak roh-roh jahat kan." Aku bilang, kan mamaku kan ngerti kan gitu. Ini gimana cara ngeluarinya ya Tuhan? Aku bilang, aku nggak ngerti caranya. Kalau manifest nih ya, kalau malam-malam nih, aku sebenarnya nggak mau pamer sih tentang si jahat. Tapi aku bisa yang kayak gitu-gitu sendiri tuh manifest. Dan mamaku lihat apa itu? Manifestasi. Jadi si roh-rohnya di dalam ini kan kayak tahu gitu kalau bakalan dikeluarin bentar lagi. Manifest dia. Oh, bergeraknya kayak gitu. Yes. Jadi kayak orang kesurupan. Yes, mamaku lihat, adik aku lihat. Kalau kesurupan gitu bagaimana berhentinya? Capek. Kok kayak gini-gini nih, aku langsung tuh gini, mamaku langsung berdoa. Gitu. Karena iblisnya itu udah kayak, iya, lu udah aneh. Iya, udah bertentangan karena mama papaku rajin doa, Den. Iya, tiap malam gitu ya ditumpangin tangan, ngamuk aku. Iya. Jadi proses penyembuhan kan gitu. Tapi karena mama papaku tidak punya kuasa untuk pelepasan, jadi mereka cuman hanya berdoa buat aku setiap malam. Waduh, manifest gitu, panas badan aku. Tapi lu nggak sadar itu? Nggak sadar. Kesurupan Mamaku lah ya? yang cerita, iya. Proses. Terus sampai akhirnya suatu saat sahabat aku namanya Uci, dia orang Ambon, sahabat aku, kita suka pergi ke gereja bareng. Dia datang nih ke rumah setelah sekian lama kita nggak ketemu. Datang ke rumah. "Dep, ke gereja yuk sekolah minggu, mau nggak?" Aku sama mamaku lihat-lihatan. Mungkin ini kali ya Maya, gitu kan. "Ya kamu ke gereja deh," gitu. Udah ke gereja nih kan aku sama dia, sama mamanya dia. Pergi tuh, naik becak. Bertiga. Sampai di gereja, aku masih ingat gerejanya itu gereja GPIB Maranatha di Surabaya. Turun dari becak, mau masuk ke gereja, gua nggak bisa masuk, Den. Temen gua masuk, "Ayo." Nggak bisa masuk.
Serius? Serius. Nih lo, sahabat aku udah meninggal tapi. Lu ngerti kan perspektif gua kan? Ngerti. Ya? Ngerti ya. Gue ini orang awam, nggak pernah mengalami. Betul. Iya kan, sulit lah untuk bisa masuk nalarku ini. Kamu mewakili banyak netizen yang sampai sekarang tidak percaya dengan apa yang aku alami. Iya, lu ngerti dong ya perspektif itu. Jadi pada saat lu mau masuk ketahan gitu. Nggak bisa. Kayak ada tembok tak terlihat gitu. Yes, kayak gini. Terus panas. Oke, lanjut. Udah nih, aku nggak bisa masuk kan. Terus karena Tante Olin nih masih ada nih orang di Jakarta juga. Tante Olin siapa nih? Guru sekolah minggu yang membantu aku untuk pelepasan pada saat itu. Oke. Nggak bisa masuk. Dia di dalam duluan kan. Terus si Uci ngomong gini, panggilin mamamu dong. Aku bilang gitu. Oke bentar. Dia masuk ke dalam manggil mamanya kan. Gini. Kenapa Dep? Gitu dengan logat Ambonnya. Kenapa Dep? Aku nggak bisa masuk Tante. Hah? Bingung gitu kan? Maksudnya? Aku nggak bisa masuk. Langsung dia ngerti, tek. Uci gitu, dia ngobrol sama temen aku. Ya kita pulang. Dibawa ke rumahnya Tante Olin ini. Oh nggak jadi masuk? Nggak jadi masuk gereja, dibawa ke rumahnya dia. Terus habis itu aku masih ingat Tante Olin di ruang tamunya tuh kursi-kursinya diminggirin. Aku bilang nih, Tante Olin tolongin aku. Iya, aku ngerti gitu. Selama ini kamu ikut apa? Dia langsung tahu. Karena orang gereja yang khusus okultisme kan langsung paham ya. Akhirnya aku kesaksian sambil lalu dia ngambil minyak urapan dan segala macem. Dia ngerti. Kamu duduk di tengah. Aku masih merinding inget itu. Aku duduk tengah. Dia minyak urapan, dia kelilingin gitu. Dia berdoa, udah poses gua. Oh kemasukan? Poses. Parah? Bukan kemasukan, tapi yang di dalam aku pingin keluar. Iya. Tapi nggak sadar, nggak sadar. Aneh lah. Itu yang bisa kasih kesaksian ya itu. Tante Marga, orangnya masih ada di Surabaya. Tante Olin ada di Jakarta orangnya. Tapi nggak dapat direkam ya? Itu dia. Karena tahun itu memang jarang, si sosmed sebelum jarang. Kalau zaman sekarang kan langsung itu. Den, adik aku kan dia kebetulan lagi ada di sini kan, ada di Jakarta. Tadi dia lama di Jerman. Dia yang sempat melihat proses itu. Aku masih ingat waktu jemput dia di bandara, dia sempat ngomong kayak gini. Karena dia penasaran kali ya, setelah kita kira udah gede. Kamu ingat nggak sih Kak, apaan? Kamu itu pernah terbang. Aku aja nggak tahu. Dia sempat terbang maksudnya iya. Jadi pas aku di pelepasan di rumahnya Tante Olin itu, adik aku nonton, tapi kan nggak boleh deket-deket kan. Tapi saat melihat proses itu. Iya. Oh lu nggak sadar kan? Nggak sadar. Dia sempat melihat lu melayang gitu. Yes. Jadi makanya kan ada netizen bilang, kok kamu bisa bercerita, itu bukan cerita aku. Keluarga aku yang bercerita ke aku dan aku sekarang kesaksian. Iya. Tapi lu bisa ngerti juga kalau dari perspektif awan susah banget diterima nalar ya. Paham. Oke. Udah nih. Setelah pas itu apakah langsung sembuh atau tidak? No, itu prosesnya 3 bulan aku pelepasan. Oh, jadi begitu mulu lu? Iya. Sesulit jadi itu? Jadi kalau sesulit itu. Jadi ketika kalau mau keluar itu aku berasanya di sini nih. Di sini sakit sama di sini sakit. Terus badan aku pasti udah mulai berubah, bukan kayak aku. Di sini belakang sini. Di sini nih. Di sini nih. Iya. Kenceng gitu kayak. Nah dari situ aku pasti ngomong ke guru sekolah minggu aku gini, Tante, gitu. Aku udah kode kan aku tahu kan. Udah abis itu aku udah nggak ingat. Oke. Jadi aku bisa tahu ada apa aja itu karena cerita dari guru sekolah minggu saya. Iya, dan lu menceritakan kembali kondisi yang lu nggak sadar kan. Oke. Nah pada saat proses pelepasan terus itu, akhirnya kan berarti di dalam badan lu tuh ada banyak setan ya? 365 iblis. 365? Kan dicatat sama orang gerejanya. Oh jadi keluar satu-satu? Iya, dicatat. Ada yang langsung dalam 1 hari itu, ada yang langsung 3, kadang ada yang 1, gitu prosesnya. Dan itu melelahkan loh Den. Itu aku nggak makan sama sekali. Iya, kok aku bisa tahu? Diceritain. Aku pokoknya begitu aku sadar terakhir itu, setelah yang ke 365 keluar, itu aku langsung bisa berbahasa roh dan badan aku lemes. Tapi aku bisa berbahasa roh. Yang lu cerita di awal tadi, setelah dipanggil ibu, papa lu untuk... itu keren itu, Nen. Oh. Itu keren. Karena forgive. Oh iya. Memaafkan, langsung dang keluar terakhir. Dan aku yang mengucapkan, kamu keluar dari aku. Itu langsung. Harus kitanya sendiri yang ngusir itu. Dang keluar langsung bahasa roh. Aku gini, kata pendetanya, nggak apa-apa, it's okay. Nangis, mamaku nangis semuanya. Aku maafin kamu, sayang itu diperkatakan semua.
Mama maafin kamu sayang, aku nangis itu Den. Berasa kayak belenggu yang selama ini ngikat aku itu, you know ya, rasanya gimana lepas dari itu. Oke, setelah itu berarti iblisnya udah keluar semua. Udah. Setelah itu berarti sudah aman, tidak ada gangguan lagi. Aman, nggak ada gangguan. Cuman peperangan rohani terjadi bukan hampir, setiap hari di rumahku. Kayak misalnya cicak mati, bangkai semut itu di mana-mana. Karena si Kak Yan itu kan mau bunuh aku kan. Tapi nggak bisa ke aku, bisanya ke binatang-binatang yang ada di rumah aku. Mau bunuh yuk karena apa? Ngirim ilmu supaya aku mati Lu lah. tahu dari mana? Ya, karena aku kan pernah ada di dalam sana. Yuk pakai Jadi feeling atau bagaimana? Bukan pakai feeling, aku tahu. Tujuan dia supaya jangan sampai kebongkar. Iya. Itu. Jadi kalau lu cerita kayak begini kan, tapi dia sih udah meninggal ya? Iya, udah Cuma meninggal. ada penerusnya ya? Ada penerusnya. Nah, itu kan bisa kebongkar ya? Nah, ini resiko yang lu ambil ini. Tapi mungkin ya, Den, sekarang tidak separah ketika aku di sana sih kayaknya. Jadi mungkin cuman bela dirinya doang sih. Nggak ada yang seks bebasnya lagi. Jadi waktu berlalu dari situ udah nggak ada kejadian apa-apa lagi ya berarti ya? Nggak Sampai ada. akhirnya berapa tahun kemudian? Iya, akhirnya aku pindah ke Jakarta. Lolos jadi dancernya Agnes. Hiduplah seperti like orang normal. Tapi you keep it all the story inside you. Tapi randomly aku masih suka kayak gini nih, misalnya lagi nongkrong sama temen gitu ya. Cerita-cerita. Gitu. Private aja. Yes, kadang kayak Roh Kudus bilang, cerita dong tentang ini. Gue ada cerita gitu. Sharing aja, sharing. So the message yang lu pengen kasih ke banyak orang lewat berbagi cerita pengalaman lu ini kan bukan hal yang mudah ya. Karena you have to tell the story yang dimana lu juga di situ terlihat buruk dan bodoh. Yes. Itu kan ada part-part di mana ada berhubungan intimnya, ada ininya, and so on, and pasti ada lah lukanya busuk-busuk ya, gitu ya. Itu kan nggak mudah ya. Nggak mudah. So, to deal with it, you need your time. Yes. Akhirnya yang nge-trigger lu bahwa I need to tell people itu message-nya kenapa gitu. Prosesnya tuh panjang, Den. Bahkan mamaku sempat bilang kayak gini nih. Mama kan udah nggak ada ya mamaku karena COVID, karena COVID kemarin. Sorry. Mamaku itu tadinya kan aku nggak deket sama dia kan justru, tapi akhirnya aku jadi dekat sekali sama dia. Setiap hari, setiap malam, nggak pernah nggak, jam 11 malam dia pasti video call. Apa kabar sayang? Baik Ma. Pokoknya jadi mesra dia aku sama mamaku. Nah mamaku tuh walaupun nggak sering tapi suka ngomong kayak gini, sayang, nanti kalau kamu udah deket sama seseorang, nggak usah cerita ya tentang masa lalu kamu, kasihan kan Den? Iya betul. Aku bilang, tapi ini kesaksian Ma, aku bilang. Nanti nggak ada yang mau nikah sama kamu sayang. Takutnya. It's okay. Nggak apa-apa Ma, aku bilang gitu. Apapun yang terjadi di hidup aku, Jesus Christ is my manager. Dia yang akan atur hidup aku Ma. Kalau memang aku nggak harus nikah, aku nggak harus nikah, it's okay. Asalkan itu Tuhan yang mau. Tapi Tuhan tahu isi hati aku, benar nggak sih Den? Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu kebutuhan kita itu apa. Pas aku berdoa, Tuhan, kenapa sih kamu pilih aku? Gitu loh, kenapa sih kamu izinkan terjadi ini dalam hidup aku? Supaya aku mengkristenkan orang. Kata Tuhan, enggak. Supaya dunia ini tahu bahwa aku tuh bukan dongeng. Bahwa aku tuh ada. Bahwa aku sesayang itu sama kalian. Bukan cuman ke satu orang, aku milik banyak orang. Aku bukan cuma milik orang Kristen, tapi semua orang yang mendengar cerita aku ketika dia bersyukur atau menitikkan air mata, berarti dia tahu bahwa aku ada di hidupnya dia. Sesimpel itu. Oke. Berarti setelah itu lu ada punya kemampuan-kemampuan ini dikit gak? Supranatural, gitu-gitu, spiritual? Udah aku lepas, udah aku buang. Cuman ya maksudnya setelah udah terima Tuhan. Kalau gitu. Lebih sensitif tentang sesuatu ya. Iya, itu kan kayak, makanya. Ada apa sih itu barusan gitu, iya. Makanya mungkin Karena Agnes, kan binder kan gue. Iya, Agnes suka manggil-manggil lu itu tujuannya apa sih? Apa sih? Kita pernah nih, ini buat seru-seruan aja ya. Syuting lagu Indah. Di kantor pos kan itu yang zaman dulu tuh kan. Aku ingat tuh posisinya Agnes di sini lagi ngobrol-ngobrol seru-seru gitu. Tiba-tiba Agnes, "Le, terbang di atas." Gue juga ngeliat lagi. Iya gitu. Jadi aku sama dia doang yang bisa lihat, yang lainnya nggak bisa lihat. Agnes juga bisa. Bisa lihat. Masa? Iya.
Tunggu, terbang, iya gitu. Aku berdua sama dia doang yang bisa ngeliat kita itu. keluar konteks dikit Tuh, maaf ya. Iya. Itu dulu sih. Maaf ya Nes, bobo nama lu. Maaf ya sis. Agnes mau kesini nggak ya? Lu masih kontak gak sih? Masih. Siapa tahu nih gara-gara ini nih dia mau kesini nih. Masih. Agnes ditunggu.